Halo semua, kembali lagi bersama channel ini yang masih dibawakan oleh saya inisial F. Oke. Semoga penonton di rumah baik-baik saja ya di rumah. Dan bagi yang jomblo, saya berdoa akan bertemu dengan jodohnya masing-masing. Amin. Pada video ini saya akan mempersembahkan konten video yang masih membahas seputar Jurassic Park mengenai kematian nerdy. Jangan di-skip dulu. Dengerin dulu ya guys ya. Oke. Versi novel Jurassic Park pada tahun 1993. Apakah Anda sama bersemangatnya dengan channel ini? Sebelum membahasnya, mari kita intro dulu, boy. Kita sebagai penonton memang sering kali melihat film Jurassic Park dari kecil sampai dewasa. Ayo, ngaku kau ya. Tapi mungkin saja kalian sering kali melihat adegan yang brutal, sadis, dan menegangkan di film tersebut. Itulah yang membuat film Jurassic Park memiliki unsur horor yang termakan dinosaurus. Kalian masih ingat gak nerdy si mata-mata Biosyn sekaligus pembajak sistem taman Jurassic Park? Emang keterlaluan nih orang nih. Gara-gara dia hampir semua orang dia ada nih. Parah banget. Oke, faktanya dia telah berpulang ke alam lain karena perbuatannya sehingga dia dimangsa oleh seekor Dilophosaurus. Namun, dalam versi novel, Jurassic Park karya Michael Crichton, pindahnya alam si nerdy jauh lebih tragis dari apa yang kalian bayangkan sebelumnya. Untuk mendukung gagasan ini, bahwa sesungguhnya Jurassic Park merupakan cerita horor dan sci-fi. Singkat ceritanya, sosok penokohan karakter nerdy ini adalah seorang pria yang egois, jorok, rakus, dan hacker, yang awalnya mempunyai sebuah perencanaan secara matang olehnya, namun harus gagal total dikarenakan badai tropis yang mengujang isi pulau tersebut. Sebelum menuju ke dermaga timur, nerdy menuju ke ruang kontrol dengan mengandalkan insting melarikan dirinya dengan perencanaan yang tergesa-gesa untuk pergi dari pulau tersebut. Ternyata dia memiliki ide untuk membajak semua sistem yang ada di Taman Jurassic, serta terdapat alat yang canggih untuk menyembunyikan semua embrio dinosaurus tersebut. Nerdy secara bergegas meninggalkan fasilitas ruang kontrol tersebut agar rencananya tidak terbongkar karena demi mendapatkan uang senilai 1,5 juta USD dari bonus tersebut. Ingin segera menemui Dodson di Bandara San Francisco nantinya. Nerdy berpikir dengan uang sebanyak itu sudah melebihi perhitungan gaji bulanannya, setara dengan 10 tahun penghasilannya dan merasa tidak perlu membayar pajak untuk beberapa waktu ke depannya. Perlu kalian ingat bahwa Taman Jurassic memiliki pagar yang bertegangan 10.000 untuk keamanan pulau serta mempunyai peringatan untuk tidak disentuh oleh manusia. Tetapi rambu peringatan tersebut dengan nerdy dengan mudahnya membuka dengan tangan kosong. Dia ingin meninggalkan Taman Jurassic dengan mengemudikan jeep dengan kecepatan kencang sekali di kegelapan tengah hutan, agar segera menuju ke dermaga timur yang berjarak 1 mil jauhnya. Karena untuk menepati janji dengan suruhan Dodson yang menunggu di dermaga timur. Jika tidak bisa menepati janji temunya, maka bawaan Dodson akan pergi dari pulau tersebut. Sebenarnya, sejak awal nerdy sudah membawa tape perekam dari pembicaraan dengan Dodson ketika pertemuannya di awal film Jurassic Park tersebut, demi menagih janji Dodson seputar uang senilai 1,5 juta USD dari bonus tersebut. Wah, parah sih. Giliran duit inget. Giliran nyawa sepulau dilupain. Emang nih toko kagak beres dari awal. Cerdas juga sih, direkam biar disangka kagak nambahin cerita kalau nagih utang nih ya. Cocok nih buat nagih utang para penghutang yang kagak mau bayar dengan alasan ini itu. Wah, parah banget. Dalam hati, sang nerdy ingin mengatakan, aku akan segera menemui Dodson dan menagih hutang bonus yang dia akan berikan kepadaku nantinya. Dia pun mengutuk dengan perkataan kasar kepada badai yang menerjang pulau ini. Weh, emang nih orang giliran duit dikeputin, giliran nyawa manusia ditinggalin. Pada saat dalam perjalanan nerdy melihat seekor posum yang menyeberangi jalan, dia pun berkata, bagaimana bisa pengerat itu menyeberangi tengah jalan di tengah hujan yang deras ini? Di alam liar pun dia bisa menjadi cemilan dinosaurus nantinya. Di saat perjalanan dengan kecepatan kencang untuk menuju ke dermaga timur, pun sedikit keheranan di dalam hati. Seharusnya aku sudah sampai di dermaga. Apakah aku mengambil rute jalan yang salah? Padahal ini sudah sekitar 5 menit perjalanan loh.
ujar dia dengan sedikit kebingungan. Di perjalanan pun, Nerdy berkendara dengan laju yang sangat kencang dan seketika dengan refleks menginjak rem mobil dan hampir menabrak dinding jurang yang terbuat dari beton dengan tinggi 6 kaki. Nerdy pun berhenti dan turun dari mobil sejenak untuk melihat sekitar kawasan tersebut. Dia pun melihat kawasan sekitar hutan yang diselimuti kegelapan malam yang ditutupi oleh pepohonan dan rumputan liar yang panjang. Seketika, dia mendengar aliran sungai yang deras mengalir. Nerdy pun sempat berpikir sejenak, merasa khawatir akan rencananya terbongkar. Nerdy pun berpikir untuk kembali ke ruang kontrol untuk mereboot semua sistem komputer yang ada, lalu mengontak Dodson karena berubah rencana awal. Karena cuaca yang tidak mendukung dan rencana yang tidak sesuai dengan harapan, Nerdy kembali ke mobilnya untuk kembali ke ruang kontrol. Dalam perjalanannya, Nerdy mendengar suara binatang yang bergerak di sekitar dia. Nerdy sempat mengira suara itu merupakan suara milik burung hantu, tapi dia ingat betul bahwa suara tersebut bukanlah suara burung hantu. Suara pergerakan di rumputan tersebut perlahan menghilang di sekitar Nerdy. Suaranya pun kembali datang dan menghilang secara bergantian di tengah hujan deras tersebut. Nah, lalu Nerdy pun merasakan bahwa ada sesuatu yang mendekat. Pasti dinosaurus yang berukuran besar ada di tengah hutan ini. Nerdy dengan penuh ketakutan berlari sangat kencang dengan suara terengah-engah untuk meninggalkan area hutan tersebut supaya bisa kembali ke arah mobil jeep yang berhenti di depan dinding beton tersebut. Sesampai di mobil jeep, Nerdy terkejut bahwa ada seekor Dilophosaurus dengan ukuran panjang sekitar 40 kaki yang sudah menatap Nerdy. Secara perlahan, Nerdy tidak mampu mengambil peralatan pencahayaan yang di belakang mobil untuk memastikan jenis dinosaurus apa yang ditemui di hutan itu. Walaupun tidak jadi untuk menyinari dinosaurus tersebut, Nerdy menyadari bahwa dinosaurus tersebut terlihat sangat aneh dengan jambul seperti huruf V, dengan warna merah bergaris hitam seperti burung peyuk. Ketika berdiri dengan badan yang berdiri sepanjang 10 kaki, mempunyai leher sedikit panjang, berwarna kuning dengan corak hitam bertotol seperti macan tutul. Langkahnya yang penuh tanda tanya dengan menatap pergerakan Nerdy secara perlahan. Lalu Dilophosaurus tersebut mengeluarkan cairan hitam yang lengket dari mulutnya ke arah bagian dada Nerdy. Ya, adegan ini sih hampir sama dengan yang ada di film. Namun adegan dan ukuran dinosaurus tersebut sangat berbeda. Seketika Nerdy menyentuh bagian dadanya yang tersembur cairan hitam yang lengket tersebut. Lalu Dilophosaurus tersebut mengeluarkan kedua kalinya bentuk semburan cairan hitam yang lengket ke arah leher Nerdy. Secara sadar, Nerdy menyadari bahwa cairan tersebut merupakan zat asam yang berbahaya baginya. Setelah menyadari bahwa cairan tersebut merupakan cairan asam, Nerdy secara perlahan tidak memancing pergerakan yang mencurigakan di depan hadapan Dilophosaurus tersebut. Dengan membuka pintu samping mobil, tidak lama kemudian Dilophosaurus mengeluarkan semburan cairan hitam yang lengket ketiga kalinya ke arah kedua mata Nerdy. Dengan jeritan kesakitan yang membuat kedua matanya merasa mengalami sakit yang parah, sampai posisi kakinya jatuh ke tanah. Cairan tersebut secara perlahan mengenai bagian hidung Nerdy. Dengan jeritan tangisan yang kencang, Nerdy menyadari bahwa Dilophosaurus menghampirinya dengan perlahan. Nerdy segera mengusap cairan tersebut dari kedua matanya. Hal inilah yang membuat Nerdy menyadari bahwa kedua matanya mengalami kebutaan. Tanpa berpikir panjang, dengan rasa panik meluluhkan kedua tangannya, Nerdy mengetahui bahwa kondisinya sangat tidak menguntungkan baginya. Secara tidak terduga, Nerdy merasakan sayatan cakaran yang sangat cepat mengenai perut besarnya. Nerdy pun merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa secara perlahan, yang dia rasakan ketika perutnya yang sobek mengeluarkan darah yang deras dan organ dalam, yaitu bagian usus. Dengan posisi kebingungan, Nerdy pun memegang ususnya. Lalu dia pun jatuh terkapar tepat di bawah kaki Dilophosaurus dengan keadaan kondisi yang sangat lemah, kritis, dan mengenaskan, dengan isi organ di dalam perutnya yang hampir keluar semua. Nerdy menyadari bahwa kepala dia merasakan sesuatu yang dingin, tapi bukan dinginnya tanah yang dibasahi oleh derasnya air hujan, yaitu rasa dinginnya kaki Dilophosaurus. Tidak pikir lama, Dilophosaurus tersebut menggigit kepala Nerdy yang terlihat menangis kesakitan, lalu mengangkat kepala tersebut ke atas dengan jajaran darah yang mengalir ke bagian tanah sebagai mangsa yang telah didapatkan oleh sang predator. Sungguh cerita yang sangat mengerikan dari pindah alamnya roh dari tubuh si tokoh Nerdy ini. Channel ini yakin pasti di antara kalian akan bertanya, Bang, versi film kok nggak berbeda dari versi novel? Wah, mari kita bahas. Oke, ada alasan tersendiri karena perbedaan yang mencolok antara versi film dengan versi novel agar film tersebut bisa dinikmati oleh banyak penonton
dan bisa diterima oleh kalangan anak-anak. Dalam sudut pandang orang tua juga pasti khawatir nih terhadap penayangan yang ditampilkan di dalam film tersebut, mulai dari adegan drama, gore, action, dan horornya. Sebagai orang tua juga harus memberikan penjelasan yang baik nantinya pada sang buah hati. Ya, bukan hanya seperti itu sih. Nah, kita akan menonton dinosaurus, malah ada adegan sadisnya, kan gak enak tuh. Akhirnya mata anaknya ditutupin. Kalau gini salah siapa yo? Untuk sudut pandang pembaca novel, para pembaca bisa menggambarkan situasi apa yang digambarkan di dalam setiap unsur cerita, mulai dari apa, siapa, kenapa, dan bagaimana mencari solusi tersebut. Oke, sekian penjelasan dari channel ini terkait Jurassic Park, kematian tragis nerdy si dalang pembajakan Taman Jurassic. Jangan sampai lupa untuk meninggalkan like, diskusi kalian di kolom komentar, dan kalian bisa kok share video ini kepada teman-teman kalian, kerabat kalian, semuanya saja ya guys ya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. See you and goodbye.